Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Hari ini saya ingin ngasih tahu tentang pengalaman saya menggunakan TWS dari Huawei ini ya kan. Serinya FreeBuds SE3 kan. Nah, TWS ini sudah saya pakai kurang lebih 6 bulanan ya. Jadi, saya sudah mendapatkan ya 3 hal yang saya suka dan hal yang saya nggak suka dari TWS ini ya kan. Dan sebelum mulai video ini, saya pengen disclaimer kalau di video ini saya cuma ngomongin itu berdasarkan pengalaman pribadi saya yang jujur nggak terlalu ngerti soal TWS ya kan. Saya ini cuma sebagai user biasa yang pakai TWS tuh mungkin hal yang paling pertama saya nilai itu dari fittingnya, nyaman nggak di kuping saya, dan yang kedua, suaranya kalau misalnya denger podcast itu kayak gimana, jelas atau enggak. Kalau dipakai dengerin musik, apakah clarity-nya tuh kerasa kan? Sebenarnya cuma sebatas itu sih. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang TWS ini kan. Oke, ini dia TWS Huawei FreeBuds SE3 ya kan. Ini sudah saya pakai 6 bulanan ya. Untuk kondisinya masih lumayan bagus karena jujur saya agak jarang sih pakai TWS ini kan. Saya tuh lebih sering pakai TWS sehari-hari tuh ini kan. Kalau pakai denger musik ya, yaitu Tozo Aerosound 3 kan. Ini untuk dengerin musik mantep banget sih. Kalau ini sih lebih kalau saya di rumah, saya dengerin podcast, itu saya pakai ini sih kan. Kalau suara vokal di TWS ini tuh kayak jernih gitu loh kan. Tapi kalau udah ada lagu, instrumennya tuh kayak kurang kerasa, kayak gimana ya kalau saya bilang, separasinya, clarity-nya itu kayak nggak terasa kan. Jadi pakai denger podcast saja baru cocok kan pakai TWS ini kan. Nah, yang kedua itu tentang aplikasi dari TWS ini ya kan. Nah, ini kan aplikasinya. Saya menggunakan aplikasi AI Live ya kan. Ini kan AI Live, kita buka. Nah, ini kita buka Huawei FreeBuds SE3 kan. Nah, menurut saya untuk sebuah aplikasi TWS untuk sekarang loh ya kan, 2025 ini terlalu sederhana kan. Maksudnya settingannya ya cuma kita bisa pakai sound effect tuh. Cuma 3 sound effect-nya kan, bass boost, treble, dan voice. Gesture control, ini ada 3 ya. Ini ada double tap sama triple tap. Sama press and hold, jadi tekan dan tahan, 3 itu aja. Dan ada ini kan, fitur find ini kan. Kayaknya kalau TWS ini hilang, kita bisa buat TWS ini berbunyi kan. Tuh. Saya deketin di mic ya. Tuh. Suaranya agak lirih-lirih kan ya. Jadi kalau hilang kita bisa lah dengerin suara dari TWS ini. Jadi kita bisa ngambil TWS-nya gitu loh kan. Cuma itu aja sih kan, ini ada setting. Tuh, ada low audio latency. Ini mungkin kalau kita pakai main game. Sama yang terakhir, ada menu update. Tuh, cuma itu aja kan. Ini dibandingkan sama aplikasi TWS yang beberapa minggu saya bahas, yaitu Tozo Aerosound 3. Ini kurang banget ya kan, karena di Tozo app itu kita bisa setting equalizer. Dan setting equalizer itu banyak kita dikasih preset kan, dan bahkan kita tuh bisa buat preset dan kita share, nanti orang lain dari seluruh dunia bisa pakai preset kita, atau kita bisa pakai preset dari orang lain di luar sana kan gitu loh. Ini kurangnya menurut saya kan, padahal sebenarnya menurut saya tuh bisa disetting ya kan. Maksudnya kalau developer Huawei tuh niat, kayaknya bisa dia buat menu itu, tapi mungkin karena ini TWS-nya yang paling murah jadi nggak disediain kan. Tapi untuk persaingan sekarang kayaknya setting equalizer itu udah wajib ya kan, karena TWS lain yang harganya sama kayak ini bahkan lebih murah itu udah ada settingannya kan. Nah, itu sih kekurangan Huawei menurut saya sih kan. Nah, yang ketiga ini mungkin preferensi pribadi ya kan. Kekurangannya itu dari bentuk buds-nya ini kan. Ini bentuk ujung buds-nya ini di kuping saya sih terlalu kecil ya kan. Apalagi ini bentuknya kan mirip kayak AirPod ya, yang nggak ada karetnya gitu. Jadi gampang loose kan. Makanya saya pakai TWS ini tuh jarang banget di luar kan, karena saya takut jatuh. Soalnya di kuping saya tuh terasa sangat loose banget kan, tuh nggak ada nyengkram-nyengkramnya kan.
Mungkin kalau misalnya bisa dibuat versi yang ujungnya tuh ada kayak ear tip kecilnya, kayaknya lebih nyaman sih kan. Tapi jujur ya ini preferensi pribadi saya aja sih. Nah lanjut di hal yang saya sukai dari TWS ini ya kan. Nah yang pertama itu build quality-nya itu solid banget kan untuk TWS 300 ribuan. Ini bisa saya bilang TWS 300 ribu tersolid ya kan. Maksudnya memang sih saya ragu ini ada bahan metalnya ya, karena ini kebanyakan dari plastik untuk case-nya ya. Cuma kita lihat tuh bentuknya kan. Ini ada kayak kulit sintetis gitu ya, padahal ini kayaknya sih cuma corak-corak aja ya kan. Ini plastik yang dicetak berbentuk kayak kulit gitu. Nah di bagian atas itu nggak dibiarin warna hitam biasa gitu kan, kayak misalnya Tuzo ini kan kelihatan murah kan, cuma kilat-kilat gini tuh. Tapi ini kayak dia tuh mengkilat gitu kan, kayak bisa dipakai ngaca gitu loh, kayak warna gimana ya kalau saya bilang, warna magnet yang glossy gitu loh kan, jadi kelihatan mewah kan. Nah pun dengan buds-nya biar kecil, nah ini tuh ada detailnya kan, ini nggak cuma polos warna hitam aja seperti TWS 300 ribu ke bawah pada umumnya, tapi ini lihat kan, bagian ini kan memang sih warna biasa ya, cuma bagian ininya tuh mengkilat kan, mirip kayak warna di bagian atas case-nya ini ya. Jadi kerasa mahal gitu loh TWS-nya kan. Kalau kita make, kayaknya orang tuh nggak nyangka TWS ini tuh harga 300 ribuan kan. Karena dari bentuk dan juga finishingnya itu kelihatan mewah. Nah ini mungkin salah satu bagusnya dari Huawei ya kan. Kalau dia buat produk itu pasti bisa kelihatan mewah gitu loh. Padahal kadang harganya tuh nggak semewah kelihatannya kan. Nah yang kedua, ini tentang case-nya juga ya kan. Yaitu bentuk case-nya itu compact banget kan. Ini adalah salah satu TWS yang harga 500 ribu ke bawah, yang paling compact yang pernah saya punya kan. Itu nyaman banget dipegang, apalagi ada finishing kayak kulit-kulitnya gini tuh lebih nyaman kan. Udah kecil, dipegang nyaman, ini enak banget kita bawa-bawa kemana-mana gitu loh. Bandingin sama TWS Huawei FreeBuds SE generasi pertama, kita lihat tuh. Oh, bentuknya kan masih memanjang gini kan. Yang sudah saya punya mungkin sekitar 4 tahunan kalau nggak salah. Nah yang sekarang tuh lebih kecil, lebih compact, lebih nyaman dipegang. Nah ini pinternya Huawei sih kan. Ya semoga generasi Huawei FreeBuds selanjutnya tuh bisa buat case se-compact dan senyaman ini kan. Itu saya suka sih kan. Dan ini lumayan awet sih kan. Saya tuh bisa mungkin 1-2 bulan sekali baru ngecas TWS ini kan. Karena memang yang pertama saya jarang make, yang kedua mungkin karena biarpun kecil ini kapasitasnya lumayan banyak gitu loh baterainya di case ini kan. Nah yang ketiga ini mungkin salah satu keunggulan TWS ini ya kan, yaitu suara rekaman audionya itu bagus banget kan. Jadi kalau misalnya kita video call atau video call meeting kelihatan bagus gitu loh suaranya kan. Kayaknya bisa dibilang salah satu TWS dengan suara audio rekaman terbaik ya ini kan, Huawei FreeBuds SE3 ini kan. Karena saya udah nyoba beberapa TWS saya, kayak ini Tuzo Aerosound 3, sama kemarin saya sempat nyoba Sound Pitch Clear, itu nggak sebagus ini sih suaranya menurut saya loh ya kan. Dia tuh kelihatan paling natural gitu loh suaranya, nggak terlalu aneh kan. Memang saya akui TWS ini kan dia tuh kayak nggak punya fitur ANC ya kan, tapi suaranya tuh lumayan jernih saya dengerin kan. Jadi buat agan misalnya nyari TWS yang memang peruntukannya buat kayak video call, itu cocok banget pakai TWS ini sih kan. Walaupun bentuknya kecil tapi audionya lumayan jernih. Cuma ya memang kalau kita dengerin lagu, jujur kurang puas banget sih pakai TWS ini kan. Itu banyak sih TWS lain yang lebih worth it di harga yang bahkan lebih murah dari Huawei FreeBuds SE3 ini kan. Contohnya ini kan. Ini kalau nyari suara pakai dengerin lagu, ini sih paling mantap kan. Ini kan harga rilisnya kalau nggak salah sih sekitar 350.000 apa 360.000 ya dulu kalau nggak salah. Cuma sekarang saya sering lihat Huawei itu lagi adain promo flash sale. Ini bisa dijual 300.000 lebih dikit kan, 310.000 kalau nggak salah kemarin saya sempat lihat kan. Jadi kalau agan yang mau nyari, cari aja promo-promo kalau belinya di toko officialnya ya, biasanya di Shopee atau Tokped itu ada kan, agan cari aja Huawei official, itu biasanya ada promo bisa sampai 300.000 pas ini harganya kan. Kalau harga segitu sih worth it ya kan.
Tapi kalau Agan beli harga normal 350, saya rasa sih kurang worth it Gan, karena di bawah 300.000 itu banyak sih yang lebih bagus hasil suaranya Gan, gitu loh. Kesimpulan dari saya tentang TWS Huawei FreeBuds SE ini, menurut saya sih ini adalah TWS dengan build quality dan finishing terbaik di harga 300 ribuan ya Gan. Karena setelah saya searching beberapa TWS lain seharga 300 ribuan, oke lah, itu banyak sih yang sound quality-nya lebih bagus dari ini Gan. Contohnya kayak Sound Pitch Clear sama Tozo Aerosound 3 itu jauh lebih bagus sih kualitas audionya Gan. Cuma kalau dari build quality itu nggak ada yang ngalahin Gan. Memang Huawei ini kalau buat produk dia tuh niat banget Gan. Biarpun mungkin bahannya ini masih plastik tapi bisa kelihatan mewah gitu loh. Itu jarang-jarang sih. Cuma yang saya sayangin sih memang untuk fitur di TWS-nya tuh kayaknya masih dibatasi ya Gan. Seandainya dia tuh mau lebih baik kayak misalnya di aplikasi kita bisa setting equalizer-nya, kayaknya ini worth it banget sih Gan. Sebenarnya itu aja sih kekurangan dari TWS ini ya. Nah buat Agan yang nggak terlalu mentingin suara dan memang fokusnya beli TWS itu buat dengerin podcast atau kayak sering video call meeting, kayaknya cocok banget buat TWS ini ya Gan. Karena hasil suara audio rekamannya tuh jernih banget, itu nggak malu-maluin sih Gan. Dan bentuknya tuh kelihatan mewah, ya cocok lah buat kita pakai di acara formal gitulah. Ya mungkin kalau Agan punya pendapat lain yang nggak saya sebutin di video ini, bisa tulis kolom komen ya. Ya kita bantu teman-teman yang mungkin dia tertarik beli TWS ini Gan. Tapi kalau buat saya sih jujur, saya sih puas banget ya Gan. Ini cocok banget buat kalau saya sih denger podcast, saya seneng banget sih suaranya jernih Gan. Sama video call tuh juga mantep sih. Ya kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang barang apapun yang saya suka di channel ini. Sekian dari saya dan nantikan video selanjutnya.